Konnichiwa, halo sahabat Jepang semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Japanscope Podcast Edition yang hanya ada di Podcast Jeff Jakarta. Dan sahabat Jeff, seperti biasanya di Japanscope kita akan berdiskusi secara interaktif dan santai untuk membahas tentang tema-tema dan fenomena terkini tentang Jepang. Dan tema di Japanscope Podcast kali ini adalah pembajakan dan streaming. Mengapa media Jepang lambat untuk masuk ke dalam platform streaming? Nah, ini tema yang menarik, nggak cuma menarik tapi juga kekinian. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sekarang ini adalah era layanan streaming, di mana saat ini kita bisa menikmati tayangan apapun, dari manapun, kapanpun, dan juga di mana saja, dan juga dengan menggunakan gawai apapun, baik itu TV, PC maupun laptop dan juga mobile phone kita. Nah, termasuk tayangan-tayangan dan media-media dari Jepang, baik itu film, kemudian drama, TV series, dan juga anime. Nah, tetapi menurut teman-teman, kira-kira bagaimana dengan tayangan dari media-media Jepang ini? Apakah jumlah yang bisa teman-teman nikmati dari layanan streaming ini sudah sesuai dengan harapan secara kualitas dan juga kuantitas, atau bagaimana? Nah, untuk membahas tentang tema ini, kami sudah mengundang Mas Daniel Hermawan. Dan Mas Daniel Hermawan ini adalah dosen di jurusan Sastra Jepang Binus University, menempuh pendidikan S1 di Sastra Jepang Universitas Kristen Maranatha, dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Kajian Wilayah Jepang UI. Fokus penelitian Mas Daniel ada pada budaya populer Jepang, terutama pada media visual seperti anime dan tokusatsu. Halo Mas Daniel, apa kabar? Halo Mas Adi. Kita jumpa lagi di Japanscope Podcast ya Mas ya. Ini udah yang ketiga kali ya? Betul. Tiga kali, oke. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mas. Jangan kapok-kapok ya Mas ya. Siap. Mas, ini kan tema yang menarik nih Mas. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam temanya, kenapa kita mengangkat tema ini sekarang? Oke. Mungkin saya awali dulu, pengen nanya ke Mas Adi dulu. Kalau Mas Adi sendiri sebenarnya pertama kali ketemu media Jepang itu di mana sih kalau buat Mas Adi? Media Jepang di salah satu TV swasta sih Mas, di Indonesia. Jadi di hari Minggu zaman dulu waktu kecil, itu yang pertama kali terpapar dengan media Jepang. Oke. Di situ. Ya betul. Saya rasa sebagian besar dari kita pasti awalnya di sana. Ya. Tapi kemudian media Jepang betul tahun 90-an terutama itu kan sangat booming sekali ya. Iya. Tapi kemudian di tahun 2000-an awal, seingatan saya itu mulai dalam tanda kutip yang di TV itu ada, tapi makin lama makin sedikit karena makin banyak konten-konten lain. Nah, ketika orang-orang yang menggemari budaya Jepang mencari, akhirnya larinya kemana gitu ya. Dan salah satu yang nggak bisa dipungkiri bahwa mereka akan cari versi ya bisa dibilang bajakan daripada anime-anime yang ada gitu ya. Dan saya rasa di Indonesia sendiri itu bukan sesuatu hal yang terlalu disadari. Bahwa kita bisa dapati bahkan di mall-mall besar gitu, ada toko-toko yang di zaman itu ya menjual VCD dari anime atau VCD DVD bajakan. Betul. Ya. Dan ya itu kan sebenarnya orang secara sadar nggak sadar akhirnya beli, dan tidak ada yang terlalu sadar bahwa sebenarnya itu bajakan. Dan kalau misalnya kita mau bicara masalah hukum, sebenarnya ini kita melanggar undang-undang hak cipta. Ya. Itu. Nah, undang-undang hak cipta ini sebenarnya apa sih? Kalau misalnya kita bilang undang-undang hak cipta itu kan hak eksklusif yang diberikan kepada si pemilik daripada hak tersebut untuk mendistribusikan daripada konten yang mereka buat. Nah, sementara ini kan konten-konten yang kita lihat dalam bentuk VCD, DVD tersebut kan bukan konten yang legal ya masuk ke kita,
kebajakan itu masuk, setahu saya, lewat download di internet, kemudian mereka perbanyak dan akhirnya ya nyampe ke kita gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita melanggar hak cipta sebenarnya gitu. Tanpa kita sadari atau dengan disadari sebenarnya? Saya nggak yakin cukup banyak orang yang sadar. Mungkin akan ada orang yang cukup sadar, tapi sebagian besar kalau misalnya saya tanya sebenarnya tidak begitu sadar ya bahwa ini tuh materi bajakan dan ya karena ada, mereka pun bisa dapetin di toko yang bukan bisa dibilang kan di mall-mall besar dijualnya, gitu. Itu kan bukan sesuatu yang orang kalau misalnya sadar ini bajakan atau gimana, yang penting itu dijual di sana bisa dapetin, bukan harus ke situs ilegal atau segala macam gitu ya. Apalagi pada saat zaman tersebut saya rasa. Dan bahkan juga mungkin orang-orang juga nggak tahu bahwa yang mereka beli itu juga sebetulnya adalah produk ilegal ya. Betul. Mereka mengiranya itu produk resmi gitu. Betul. Kan, karena juga dari kemasannya kemudian apanya seperti itu kan. Betul. Kemasannya tuh saya bilang cukup rapi, dijual waktu itu dalam bentuk CD Mika gitu, sudah diberikan stiker dengan ya desainnya cukup bagus, bukan yang cuman CD kosong tanpa ada itu gitu ya, bukan kayak DVD bajakan yang kayak di pasar-pasar yang cuman dijual dengan misalnya cover yang nggak jelas juga gitu. Ini biasanya cover-covernya didesain dengan bagus, dikemasnya juga cukup baik. Jadi saya rasa nggak semua orang sih sebenarnya sadar gitu ya. Tapi mengapa ini kan terjadi di pembajakan ini kan terjadi di zaman dulu dan Betul. Juga di zaman sekarang juga sebetulnya juga terjadi di era serba streaming ini juga terjadi kan Mas sebetulnya. Betul. Nah, mungkin harus kita coba lihat dulu faktornya kenapa sih misalnya kita bilang orang menonton atau melihat bajakan gitu ya. Pertama mungkin secara faktor ekonomi dulu, kita harus sadari bahwa nggak semua orang, apalagi kalau misalnya kita bilang platform streaming, ada sih yang cukup terjangkau, tapi kalau misalnya kita bilang yang cukup medianya cukup banyak, yang koleksinya lengkap, saya rasa cukup mahal juga ya, dan nggak semua orang saya rasa sanggup. Bahkan kan akun-akun seperti itu sekarang sering diperjualbelikan dengan untuk di-sharing akunnya. Ya, di X banyak tuh. Betul. Kita posting apa yang ada postingan apa yang viral, pasti ada yang tanya akun Netflix kah, akun apa pasti ada yang kayak gitu. Itu yang pertama. Betul gitu ya. Kemudian juga faktor budaya bahwa ya karena akhirnya mereka sudah terbiasa untuk melihat tanpa mempermasalahkan gitu, ini asalnya dari mana segala macam, ya akhirnya dianggap sebagai hal yang biasa aja. Itu bagian dari hiburan yang tersedia di sekitar kita gitu. Dan nggak cuman lingkungan itu kan, bukan kita sendiri nyari, kadang-kadang bahkan sama orang tua dibeliin, sama betul, saudara dikasih gitu kan, tanpa kita sadari pada akhirnya ya orang ya itu faktor yang udah jadi ya dari mana-mana dapat gitu, ya udah aja gitu. Kemudian juga bisa dibilang penegakan hukumnya sendiri sebenarnya nggak terlalu, saya bilang nggak terlalu tegas ya. Kadang-kadang saya pernah mendengar toko-toko seperti itu ditindak oleh polisi, tapi kemudian ya tetap ada aja gitu, kayak gitu, cuman sekali dua kali udah gitu. Dan sebenarnya yang satu lagi, bahwa hukum undang-undang hak cipta ini sendiri sebenarnya bukan karena polisi menemukan kemudian bisa usut gitu sebenarnya, harus dari si pemegang hak cipta sendiri yang mengadukan. Dan seringkali pemegang hak cipta sendiri kalau di Indonesia yang saya lihat itu jarang yang mengusahakan, karena
dianggap ya itu tadi penegak hukum kurang tegas, dan juga kalaupun diusahakan sepertinya tidak terlalu akan karena sudah sebegitu membudayanya, orang pun sudah terbiasa, sepertinya malah jadi percuma aja gitu ya. Jadi itu saya rasa itu jadi faktor-faktor yang membuat orang sampai sekarang masih melakukan. Nah, tapi kemudian kenapa juga kalau misalnya sudah tersedia di streaming, kenapa orang masih melakukan? Nah, saya harus sedikit kritik bahwa Jepang sendiri sebenarnya agak lambat untuk masuk ke dalam dunia streaming. Saya ingat di tahun 2016-an, 2015-an ketika Netflix pertama kali masuk ke Indonesia, waktu itu saya mencoba untuk subscribe pertama. Di situ tuh anime yang ada cenderung anime-anime lama. Saya ingat salah satunya Bleach. Itu sampai 2-3 tahun terakhir ya, baru yang arc yang terakhir tuh yang keluar, yang sekarang keluar baru dilengkapin itu, kalau nggak salah cuma ada 8 season pertama gitu. Itu lama banget, cuma ada 8 season pertama, dan ketika saya lihat ini kok kayaknya saya pernah nonton sampai lebih dari ini gitu, dan nggak ada lanjutannya. Gitu. Dan ya saya rasa pada akhirnya orang, apalagi informasi kan cukup kencang orang bisa dapetin dari mana aja, review terhadap anime segala macam banyak, orang pun akhirnya ya karena penggemar Jepang mau nonton, ya akhirnya mereka cari. Ketika mereka cari yang bisa dapetin di ya dalam tanda kutip bajakan, ya mereka ya oke aja gitu, dalam artian toh selama ini nggak apa-apa, saya pun selama ini begini, ya akhirnya ya ikut aja itu, ikut arus ya pada akhirnya. Terus tadi aku coba balik ke yang tadi ya Mas ya, masalah tadi kan Mas Danu sempat ngomong tentang faktor penegakan hukum yang apa namanya masih kurang gitu. Tapi itu kan dari si faktor dari hukum yang itu kan faktor dari hukum yang disediakan, hukum yang ada dan juga penegakannya gitu. Tapi kalau dari sisi masyarakatnya sendiri, kira-kira juga ada faktor rendahnya kesadaran akan hukum ini nggak sih? Sepertinya ada ya. Ya dalam artian bahwa karena merasa bahwa ini biasa-biasa aja, jarang ada yang ditindak juga, akhirnya ya kesadaran hukumnya juga terhadap hal ini ya rendah gitu. Jadinya ya nonton film bajakan nggak apa-apa gitu. Ya kita kan bahkan dulu orang bisa jual DVD bajakan hasil rekaman di bioskop aja orang masih beli gitu. Jadinya ya sepertinya sih kalau misalnya saya lihat, memang kalau dari hasil penelitian di sini kesadaran hukum di kita memang masih rendah sih, dan lebih ke penekanannya ya saya butuh hiburan, ini salah satu akses hiburan yang bisa saya dapat, ya udah. Hiburan dan cepat dan juga murah mungkin. Betul. Ya. Dan kalau bisa gratis ya kenapa nggak gratis? Betul. Oke. Nah kemudian tadi Mas sudah sempat ngomongin tentang masuknya media Jepang ke media streaming gitu kan, yang dinilai cukup lamban sebetulnya. Tapi sebelum media Jepang ini masuk ke dunia streaming, ini sebenarnya jalurnya masuknya media Jepang ke Indonesia ini apa aja, Mas? Oke. Nah, kalau secara sejarah kan ya seperti Mas Adi tadi sempat juga bilang ya, bahwa salah satu yang cukup populer di zaman dulu adalah TV. Ya, TV saya rasa kita sebut nama televisinya nggak apa-apa kan? Apa-apa. Ya, oke. Misalnya. Kan kita nggak saingan sama mereka, Mas. TVRI, ya salah satu, saya rasa ini hampir semua orang tahu, Oshin gitu. Kemudian setahu saya juga ada beberapa tokusatsu seperti Ultra Seven kayaknya pernah diputer deh di TVRI. Correct me if I'm wrong. Setahu saya ada, saya kayak pernah lihat gitu. Okay. Sempat ada. Kemudian juga dan boomingnya itu kemudian ketika di RCTI. Ya, saya ingetnya yang di RCTI sebenarnya. Betul.
Nah, RCTI booming karena Doraemon. Kemudian juga saya rasa Satria Baja Hitam itu jadi sangat fenomenal sekali di zaman itu. Jadi saya rasa flagshipnya. Kemudian di Indosiar dengan Dragon Ball yang tiap minggu pagi. Kemudian betul. Sampai ingat jamnya. Kemudian juga di beberapa serial TV lain seperti misalnya TPI, setahu saya pernah menampilkan Minky Momo ya. Kemudian juga Mojako, betul. Terus di Antv setahu saya sempat ada Kamen Rider beberapa pernah diputar. Nah, tapi yang memang mungkin di awal-awal cukup disiarkan secara dari awal sampai akhir, tapi saya lihat penyakitnya di Indonesia adalah ada juga serial anime atau tokusatsu yang disiarkan tuh cuma setengah-setengah. Iya. Jadi ketika ratingnya ternyata rendah atau segala macam, akhirnya di stop. Akhirnya ya orang dia balik. Akhirnya kesulitan lagi kan untuk mencari dan segala macam gitu. Nah, itu saluran yang pertama saya rasa. Kemudian kalau misalnya saya tarik sedikit lebih ke belakang lagi, di zaman orang masih ada namanya video rental. Zaman saya lagi kecil itu ada, jadi konsepnya video rental di mana kita bisa ngerental video. Dan salah satu beberapa serial Jepang yang saya rasa cukup fenomenal di zaman itu seperti Google Five, saya rasa pasti angkatan itu pasti tahu semua, atau gaban sampai makanya ada istilah segede gaban gitu ya. Karena kasetnya segede gaban ya. Kasetnya tebel. Betul gitu. Kemudian juga Sharifan setahu saya. Kemudian juga kalau anime, setahu saya serial robot Geta Robo itu sempat ada ya. Meskipun kalau nggak salah di label judulnya tuh Shogun Geta atau Shogun Warrior gitu, saya lupa. Terus ada juga yang motor bisa berubah jadi robot. Ada apa ya? Saboga. Denjin Saboga. Oke. Betul, itu juga ada Lion Maru. Itu ya setahu saya yang fenomena di zaman itu. Tapi sayangnya kemudian ketika video kemudian mati dan mulai masuk ke Laserdisc atau VCD DVD, sepertinya media Jepang yang resmi masuk, saya juga kurang yakin sih sebenarnya video yang masuk itu resmi atau enggak ya, tapi dalam artian mulai jarang tuh untuk kalau misalnya rental Laserdisc yang ada film Jepang itu sangat jarang. Mulai masuk lagi tuh ketika ada VCD, dan biasanya VCD yang ditawarkan setahu saya kualitasnya cukup rendah gitu. Jadi balik kayaknya udah mulai masuk kebajakan gitu. Dan selain di itu kita bilang ya itu ya saya rasa televisi juga ya kemudian mulai distribusi VCD dan DVD bajakan pada akhirnya yang masuk. Nah, itu sih sebenarnya kalau misalnya kita bilang media-media yang Jepang kalau misalnya di zaman tahun 90-an, 2000-an itu ya yang masuk ke kita. Dan saya rasa itu sangat populer ya kalau misalnya dibilang. Coba kita lihat dorama, kalau misalnya tahun 90-an dorama Jepang itu sebenarnya cukup ikonik loh di Indonesia. Iya, betul. Kita bilang kayak Tokyo Love Story, kemudian Long Vacation. Siapa sih yang nggak tahu itu drama-drama yang sangat populer, betul. Tapi ya balik, dan kemudian
agak meredup di tahun 2000-an. ya. Ini yang kemudian saya bilang inilah yang kemudian menjamurnya kemudian VCD dan DVD bajakan tersebut. Gitu. Ini kalau ngomongin apa namanya fenomena VCD dan juga DVD bajakan ini kita nggak lepas dari fenomena fansub sebenarnya. Betul. Nah, fansub ini sendiri sebenarnya sesuatu yang akhirnya jadi solusi gitu. Dalam artian ketika orang sulit mendapatkan ya itu tadi di TV kalaupun ada orang harus nonton pada jam tertentu dan kalau kelewat ya udah kelewat. Dan kemudian seringkali juga ketika ratingnya rendah ternyata nggak semua orang suka, akhirnya nggak disiarin lagi. Nah ini yang kemudian satu solusi yang ditawarkan akhirnya oleh fansub, bahwa fansub ketika mereka mengerjakan, mereka hampir setahu saya fansub besar itu pasti akan menyelesaikan proyek-proyek apa yang mereka kerjain dan bahkan bisa cenderung bisa dibilang sangat cepat gitu. Jadi drama atau serialnya keluar di Jepang hari Senin bisa hari malam itu juga atau sehari 2 hari kemudian udah beredar itu subtitlenya sehingga ya bisa dibilang orang bisa dapetin hampir ya jedanya sangat sedikit lah gitu, dan dengan apalagi lengkap ya udah orang pada akhirnya ya, dan mereka pun sebenarnya nggak banyak yang saya nggak tahu nggak mempermasalahkan atau gimana ya, akhirnya kan dijual di VCD bajakan itu kan sebenarnya bagian dari fansub itu juga gitu. Iya, kayak Pei Nakatsuki, terus apa lagi? Lebah Ganteng, ya kan? Betul. Kalau misalnya buat di Tokusatsu sendiri yang cukup banyak tuh TV Nihon. Oh ya, TV Nihon juga ya. Itu betul. Kemudian di anime yang saya tahu Horrible Sub. Ya, Horrible Sub ya. Nah, itu kan di beberapa jalur masuk di beberapa waktu yang lalu gitu. Kalau sekarang ini lebih ke era streaming seperti apa, Mas? Tadi sempat di-mention sedikit kalau sedikit lamban gitu kan. Tapi sebenarnya bagaimana sih, Mas? Kalau di era sekarang ini? Kalau sekarang kalau misalnya saya bilang 2023 ini memang sudah lebih baik untuk beberapa kasus ya. Saya rasa di 2-3 tahun terakhir kita kembali mendapatkan booming anime. Adik saya itu jadi dia suka Jepang tapi ya memang nggak akan nyari sampai segimananya gitu. Zaman dulu ketika booming Jepang dia ngikutin, tapi kemudian karena hilang udah aja. Nah sekarang terakhir tiba-tiba dia suka nontonin lagi anime gitu. Bahkan dia dulu nonton Spy Family dibanding saya gitu. Jadi dalam artian ini mulai booming kembali gitu, bahwa ada anime-anime yang muncul di aplikasi streaming, dan munculnya itu saya cukup luar biasa bahwa jadwal penyiarannya setahu saya nggak berbeda jauh dengan di Jepang. Bahkan ada beberapa kayaknya yang bersamaan ya. Gitu. Yang Jepang dengan jadwal tayang aslinya ya, sama kayak di Jepang sendiri. Apa namanya, TV series di US dan Eropa biasanya ya. Betul. Nah dengan begitu kan sebenarnya ya orang-orang yang memang ngikutin, kita kan hidup di akhirnya komunitas global, di mana orang kalau misalnya suka dengan apa tuh kan pasti saling ngobrolin. Kalau zaman dulu tuh kan kita ya udah mau nggak mau harus nungguin dulu dan bahkan kita ngobrolin sesuatu yang udah lama gitu. Tapi dengan situs streaming yang sekarang ya memang ada beberapa anime itu yang disiarkan di streaming secara cepat, jadinya ya orang bisa ngobrol juga gitu. Saya bilang beberapa anime besar memang disiarkan dengan metode seperti itu gitu. Melalui Netflix atau itu kan masih platform berbayar ya. Ada juga bahkan beberapa studio yang ngambil jalan dengan nampilin di YouTube. Jadi ada beberapa channel YouTube yang saya tahu ya, seperti Anyone
Atau misalnya Bandai itu serial Gundam itu beberapa disiarkan memang melalui YouTube untuk di luar gitu. Dan bahkan itu dikasih subnya pun lengkap gitu. Kalau misalnya kita dulu harus untuk sub Indonesia tuh masih harus nyari gitu. Beberapa itu bahkan di YouTube tuh diberikan secara langsung gitu. Bisa subnya lengkap dan ya saya rasa mulai ada pendekatan dari studio dengan seperti itu gitu. Nah, tapi ya itu tadi yang saya bilang, kebanyakan merupakan seri-seri yang memang besar, tapi jumlahnya memang nggak sebegitu banyak ya kalau misalnya saya bilang. Dan masih ada juga seperti misalnya dorama. Ini di saat ini, pada saat saya ngomong gitu ya, saya kemarin baru lihat ada satu dorama yang tiba-tiba muncul di new release-nya Netflix. Pas saya lihat tahunnya 2004. Dan ya buat kalau misalnya dorama itu jadi kayak nggak aneh gitu, di new release tapi drama-drama lama ternyata yang mulai dimunculin itu masih ada beberapa yang saya lihat seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya saya bilang tokusatsu, terutama untuk Kamen Rider dan Super Sentai itu masih pendekatannya tuh masih kuno, nggak mau sama sekali masuk ke layanan streaming, sehingga ya aksesnya nggak ada sama sekali yang gitu. Nah, sebelum kita membahas ke Gundam dan juga Tokusatsu nih Mas, tadi kan Mas sempat ngomong tentang lambannya masuk ke situs streaming. Sebenarnya apa yang membuat Jepang ini lamban untuk memasukkan quote-unquote kekayaannya mereka ini ke layanan streaming? Ya. Pertama ya itu tadi, Jepang itu merasa bahwa yang harus dijual, mereka masih strategi. Kalau yang saya baca dari beberapa jurnal masih ngomongin bahwa salah satu yang mereka masih jual adalah hak kekayaan intelektualnya tersebut, IP-nya tersebut yang mau dijual gitu. Jadi sehingga ketika IP-nya yang mau dijual ini belum banyak ya yang mau gitu, sehingga lamban untuk masuk. Dan dari, kalau misalnya saya ingat di Tokyo International Film Festival di 2021 atau 2022 itu pernah ada petingginya Toei ditanya gitu, kenapa sih kamu tahu bahwa di global itu ada banyak penggemar kamu, tapi kenapa sih masih belum mau untuk masuk ke dalam layanan global gitu. Dibilangnya bahwa kami masih takut bahwa komedi Jepang, cerita Jepang itu sulit dimengerti oleh orang di luar Jepang. Oke. Itu jawaban dari mereka. Saya pun ketika mendengar hal tersebut, kok masih seperti itu. Padahal sebenarnya sudah proven bahwa betul, itu works gitu ya. Betul. Dengan maksudnya dengan tanpa menggunakan tanpa masuk ke platform streaming pun penggemar mereka sudah sebanyak itu. Betul. Begitu kan. Jadi apalagi ketika aksesnya dipermudah, otomatis kan juga penggemarnya akan lebih banyak dan betul, revenue yang mereka dapatkan juga sebenarnya lebih besar gitu. Betul. Sebetulnya loh ya. Iya, dan kalau misalnya kita boleh bilang dibanding mereka jualan konten, sebenarnya kan mereka sendiri jualan merchandise. Betul. Dalam artian kayak misalnya kita bilang dengan boomingnya Spy Family, Jujutsu Kaisen di Indonesia, Uniqlo bisa jualan kaos itu loh, Spy Family khusus. Dan Jujutsu Kaisen saya ingat ketika mereka keluar itu jualan dan bisa kejual gitu. Dalam artian yang harusnya mereka tuh kan berpikirnya bahwa ini tuh, bahkan ini diakui bahwa beberapa, saya ingat di salah satu buku yang ngomongin tentang dia ngomongin tentang robot. Jadi bagaimana sejarah history dari anime robot di sana. Mereka bilang bahwa sebenarnya anime mecha ini itu kan sebenarnya iklan berbentuk serial televisi
Gimana? Gitu. Iklan berbentuk serial televisi. Iklan untuk teknologi. Bukan, iklan untuk mainannya itu Oh, sendiri. oke, sorry. Oke, Mas. Jadi mereka sebenarnya jualan mainan, tapi cara menjual mainannya ini dengan mengiklankan menggunakan media televisi di sebuah seri atau sebuah. Oke. Betul. Justru kan dengan melihat karakter tertentu, ya tadi yang saya bilang kaos gitu ya. Di luar itu kan sebenarnya kita bisa bilang toko-toko mainan itu kan menjual seperti ya plastik model Gundam, kemudian juga yang saya tahu SH Figuarts-nya Kamen Rider dan beberapa IP lain yang bahkan sebenarnya di Indonesia tuh nggak disiarin secara resmi. Iya. Jadi mereka jualan di sini itu ada yang kalau misalnya ada toko yang menjual itu kan berarti ada demand ya, bahwa ada demand ya gitu. Berarti kan bisa dijual. Kenapa mereka sendiri nggak coba mengenjot gitu dalam artian dengan menampilkan itu di layanan yang mudah gitu dibanding mereka nggak ya itu tadi berusaha dijual konten dan juga kurang yakinan mereka sendiri gitu, terhadap konten-konten yang mereka buat. Oke. Nah, kemudian tadi sudah sempat ngomongin beberapa case study ya sebenarnya. Jadi mulai dari Gundam, terus Tokusatsu juga. Nah, tadi yang menarik adalah Gundam tadi, Mas ngomong bahwa si Gundam ini malah justru didistribusikannya sekarang di YouTube juga. Betul. Jadi dulu itu kan belum. Saya itu pertama kali nonton Gundam itu Gundam Seed. Itu VCD DVD bajakan dapatnya gitu ya. Belum ada sama seperti sekarang. Dan kemudian saya juga ingat pernah nonton seri-seri lama kayak G Gundam atau Gundam X itu lewat rental DVD VCD bajakan kayak gitu. Gitu. Nah, tapi kemudian di tahun saya lagi S2 tuh, lagi itu tiba-tiba ada satu serial Gundam Build. Oh, oke. Dan mereka tahu tuh, mereka tujuan utama Gundam Build kan sebenarnya bukan cerita Gundam yang biasa. Mereka itu kan jadi ceritanya tentang jadi satu dunia di mana Gunpla itu bisa dipakai untuk saling bertarung. Yeah. Nah, itu kan jelas-jelas tujuannya adalah untuk menjual si Gunpla tersebut. Ya udah, mereka nggak siarin lewat TV biasa. Mereka tayangin di YouTube langsung. Official, bukan dari mana diupload kemudian hilang berapa saat kemudian. Benar-benar resmi dari di situsnya Gundam Info, dan bahkan kalau dicari sampai sekarang untuk seri Build itu ada gitu. Tapi khusus untuk si seri Build ini kemudian mulai kayaknya setelah itu mereka sadar bahwa itu berhasil, it works, mulai seri saya lupa yang UC sebelum Iron Blood itu udah mulai ditayanginnya di YouTube. Jadi di Jepang tayang, di YouTube tayang, tapi memang kalau seri-seri yang mainline itu mereka kayak ditayangin, kemudian berapa lama kemudian kayak di private dulu. Nanti secara bergiliran kayak Seed itu sekarang lagi Seed dan Seed Destiny itu lagi ditayangin di YouTube-nya mereka. Oke. Jadi mereka nggak bisa diakses setiap saat, tapi ada momennya di mana mereka bisa diakses enggak gitu ya. Betul. Jadi kalau yang seri Build itu sebetulnya bisa kapan aja. Kalau yang ini setahu saya kalau di YouTube-nya itu kayak digilir ya. Kalau gitu. Dan di layanan streaming lain pun saya lihat ternyata ada gitu, kayak yang terakhir Witch from Mercury. Bahkan ya jadinya bisa ditonton di Netflix sih. Tapi kenapa mereka lebih memilih YouTube ya? Maksudnya apa yang membuat dibandingkan dengan platform streaming yang lain gitu? Saya rasa balik yang kalau sudah di YouTube kan berarti sebenarnya mereka jualannya bukan jualan lagi
kontennya itu sendiri. Bukan revenue yang dicari ya, tapi lebih ke outreach-nya ya. Betul, untuk outreach, permainannya. untuk mainan. Dan itu pun sekalian di video YouTube tersebut di akhirnya tuh pasti akan ditempelin dengan iklan kan, Pak. Oke. Gitu. Oke. Ya itu jualan si hard selling ya. Hasilnya. Kalau tokusatsu yang lainnya, Mas? Tokusatsu yang lain Ultraman tuh mulai kemudian ngikutin pendekatan yang sama dengan Gundam. Memang Gundam duluan. Saya agak lupa Ultraman tuh mulai tahun berapa, tapi setahu saya udah sekitar 5-6 tahun terakhir tuh mereka udah disiarinnya di YouTube juga. Jadi Jepang tayang mungkin sehari 2 hari kemudian dimunculin di YouTube-nya mereka. Jadi ini bisa diakses di mana-mana. Dan setahu saya berkat dan ya itu tadi mereka bahkan iklannya tuh lebih banyak. Jadi di intro tengahnya itu dimasukin iklan, kemudian di akhirnya itu pun dimasukin. Kalau yang Gundam dulu cuma di akhir ya? Betul, Gundam itu cuma di akhir. Oke. Gitu. Ini kalau Ultraman berarti dia dari semuanya, maksudnya dari Ultraman yang lama-lama juga masuk atau cuma Ultraman yang sekarang aja? Yang lama-lama pun kemudian bisa saya nggak ya, ini mungkin saya harus cari lagi sih. Tapi bahwa serial-serial lama itu ada yang mengupload dan dibiarkan. Oke. Jadi sepertinya mereka nggak terlalu mempermasalahkan. Jadi ada, kalau misalnya saya cari kayak Ultraman Ace, Ultraman Leo tuh saya bisa dapat sih di YouTube dengan mudah dan lengkap gitu. Gitu. Jadi sepertinya mereka pun nggak terlalu ambil pusing gitu. Saya nggak tahu apakah Seberaya officialnya sendiri ditampilkan atau enggak. Tapi yang pasti di Seberaya official itu setiap serial baru itu pasti akan ada di sana. Gitu. Oke. Untuk Kamen Rider? Nah, Kamen Rider sama Super Sentai ini yang tadi saya bilang, mereka masih pendekatannya itu pendekatan lama gitu ya, bahwa mereka maunya itu jualan konten sehingga nggak ada tuh di streaming. Ada sih memang beberapa yang masuk, tapi itu karena memang diproduksinya untuk layanan streaming tersebut. Kayak misalnya kalau Kamen Rider kan sempat ada Amazons dan Black Sun. Itu memang bukan untuk disiarkan di televisi, tapi memang untuk layanan streaming tersebut dibuat khusus. Itu sementara yang serial yang tiap tahunnya mereka itu ya nggak ada sih di layanan streaming. Gitu. Kenapa Mas kira-kira? Sebenarnya apa yang membuat mereka untuk maksudnya ini sudah eranya gitu, atau mungkin memang karena alasan yang sama tadi? Sepertinya masih dengan alasan yang sama ya, bahwa yang dijual itu masih konten. Mereka masih berusaha menjual, setahu saya jualan DVD masih ada, tapi ya nggak masuk ke Indonesia juga. Iya sih. Iya. Dan ya itu tadi, itu kan yang tadi ditanyakan pada saat Tokyo International Film Festival itu ditanyakan kepada produsernya Toei. Jadi dia bilang ya itu tadi bahwa mereka masih nggak yakin kalau produknya mereka itu kalau disiarkan keluar itu bisa diterima. Jadi mereka merasa masih harus bergantung pada seperti Super Sentai itu bergantung dengan Power Ranger, gitu, bahwa harus ditranslate dulu ke Power Ranger baru mereka mau disiarkan keluar. Gitu. Kalau untuk Super Sentai, ya itu tadi sama juga nggak ada sih. Dan bahkan lebih parah lagi, mereka kan nggak ada serial yang di streamingnya sama sekali nggak ada. Kalau misalnya tadi kan Kamen Rider masih ada dan masih ya beberapa ada gitu ya. Cuman kalau Super Sentai itu sama sekali nggak ada sih di layanan streaming. Tapi saya dapetin gitu. Memang Toei sebenarnya untuk serial lama banget itu ada sebenarnya di Toei Tokusatsu World itu. Mungkin Mas Adi kalau misalnya pernah ingat di Indosiar ada Winspector, ada Jiban, Jiraya, itu di YouTube-nya Toei Tokusatsu World itu ada lengkap.
Oh gitu. Ada. Oh. Tapi itu kan udah IP yang lama banget tahun Iya, 80-an. Iya, iya. Sementara yang baru-barunya itu kayak Kamen Rider, mereka paling berani cuman tampilin 1-2 episode, udah cuman ada 1-2 episode tersebut, dan itu pun untuk yang seri lama sih, bukan seri baru ya, yang tahun 2000-an gitu, 2000-an, 2010 itu ada, tapi ya cuman kayak 1-2 episode awal doang gitu. Saya pernah lihat yang YouTube Jepang yang regional Jepang lebih ya. Memang kalau nggak salah aksesnya sepertinya ada untuk beberapa seri, tapi ya itu terbatas hanya Super Sentai. Ini Super Sentai atau yang saya lihat Super Sentai. Oke. Gitu ada, tapi ya untuk regional sepertinya regional Jepang aja. Oh. Gitu. Jadi mereka memang belum fokus untuk mengekspan itu Betul. keluar Jepang ya sebenarnya Betul. ya. Wah sayang banget ya. Ya, Sebetulnya fansnya tuh di luar udah banyak pada nunggu sebetulnya kan. Betul. Dan kalau misalnya kita bilang di balik itu kan sebenarnya mereka itu disponsori oleh Bandai yang Betul. jualan mainannya. Kalau Betul. misalnya saya lihat di laporan keuangannya Bandai, mereka bilang sebenarnya mereka ingin penjualan overseas-nya itu 50-50%. Jadi Pinginnya targetnya mereka. targetnya Oke. seperti itu. Tapi result-nya sendiri itu masih di bawah 30%. Oke. Gitu. Jadi ya nggak matching sih antara target dan juga cara mereka menampilkan itu. Gitu ya. Itu target untuk tahun berapa mas? 2023. Target tahun kemarin. Betul. Tapi baru 3 bulan. Oke. Tapi kalau permasalahan salesnya ini di bawah dari target ini, apa penyebabnya ini memang apakah karena kan itu kan ada bisa berbagai macam faktor gitu kan Betul. sebetulnya kan bisa, apakah itu memang karena kurangnya tayangan ini keluar secara resmi atau justru malah mainannya sendiri yang tidak cukup terekspor keluar nih? Setahu saya bahwa ya yang pasti tayangannya sendiri nggak terlalu banyak ya. Ya memang ya. Memang kalau saya nggak salah beberapa tahun yang lalu tuh sempat ponakan saya tiba-tiba ngomongin suka lupin Ranger. Saya sempat bingung ini anak nonton dari mana gitu. Ternyata ada di TV lokal sempat ada. Dan mainannya sendiri sebenarnya nggak kurang ada sih, ada sebenarnya bisa dapetin gitu. Tapi kalau misalnya bahwa mereka bisa, saya akan coba balik lihat ke kawasan Asia Timur kayak misalnya di China atau di saya ingat zaman tahun 2000-an itu saya kalau saya ke Hong Kong itu saya bisa ketika saya nonton di televisinya itu ada serialnya lagi muter dan mainannya itu dijual secara memang ada di toko-toko besar gitu kayak Toys R Us itu kan jadi iklan ditayangkan di televisi orang bisa dapat gitu. Jadi saya rasa jadi nggak maksimal gitu ya bahwa sebenarnya barang-barang yang dijual ada kalau misalnya tapi memang hanya di kalangan hobi pada akhirnya orang-orang yang suka niche banget kan? gitu. Sementara kalau misalnya mereka bisa tampilkan ini kayak misalnya ya tadi saya bilang Spy Family atau Jujutsu Kaisen itu kan saya bisa bilang itu bahkan orang-orang yang mungkin 5-6 tahun lalu udah nggak nonton anime lagi, tapi dengan adanya Spy Family atau Jujutsu Kaisen di Netflix itu saya rasa itu membantu sih sebenarnya. Jadi mereka bisa tayangin itu, ada penontonnya dan mereka bisa jualan merchandise juga. Dan sebenarnya justru yang harus dari beberapa jurnal yang saya baca yang harus mereka tempuh kalau misalnya mereka mau memperbaiki penjualannya ya ke arah sana. Gitu.
Jadi bahwa konten itu, ingat bahwa konten kamu itu sebenarnya iklan gitu. Bukan kita memang sih produksi itu butuh biaya, harus dimengerti bahwa konten mereka sendiri sebenarnya bahwa iklan. Dan ya bayangin aja di serial Super Sentai itu bisa 18 episode awal, itu pasti akan ada selalu mecha baru yang keluar per 2-3 episode gitu, dan bahkan jumlahnya itu udah nggak masuk akal gitu kalau dibandingin Google Five zaman dulu itu cuman ada tokoh utamanya 5 plus Google Robo aja udah cukup. Sementara sekarang itu bisa tambahannya itu per 2 minggu sekali bisa keluar. Iya. Sebenarnya mereka harusnya ini ya mencoba untuk berkaca ke industri popular culture US mungkin ya. US ya seperti Marvel dan DC ya, dan kolaborasi mereka dengan let's say misalnya Hasbro dan beberapa produksi mainan lainnya gitu kan. Jadi mereka memaksimalkan salesnya dengan menggunakan film-film seriesnya gitu kan, baik itu Star Wars juga seperti itu kan. Betul. Yang kayaknya hampir di semua layanan streaming bisa diakses sih kalau kayaknya. Betul. Ya kan? Ya, dan ya nggak cuman US aja, saya rasa Korea pun ngambil pendekatan yang sama. Ya, betul. Seingat saya dulu tuh ada sempat satu tayangan yang ngebahas tentang Korea itu katanya sih sengaja, ya saya nggak tahu klaim itu benar atau nggak, sengaja membiarkan drama mereka, CD musik mereka dibiarkan dibajak. Oh serius? Ini laporan kayak berita resmi sih, seingat saya pernah lihat. Katanya mereka membiarkan itu sengaja dibajak karena kenapa? Ya yang penting me-reach orang dulu. Setelah itu mereka bisa jualan merchandise, mereka bisa jualan konser. Itu kan kalau udah konser ya saya rasa udah cukup baik. Iya. Dan sebenarnya Jepang bukan nggak melakukan itu sih. Saya bilang ya grup yang di seberang sana. Iya. Itu kan sebenarnya ya jualannya bukan jualan musiknya sebenarnya. Betul. Hard selling mereka kan jualan bisa salaman sama idol. Iya. Itu ya justru jualannya di situ, betul. Ya. Jualannya kan di sana, bukan jualan musiknya pada akhirnya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau menurut pendapat Mas Daniel pribadi gini ya, kira-kira ke depan ini akan seperti apa nih industri media Jepang? Apakah mereka akan merubah strategi mereka dan mereka mulai masuk secara masif ke layanan streaming atau bagaimana? Karena kan mau nggak mau ya sekarang ini eranya gitu kan, maksudnya eranya streaming ya sekarang ini, otomatis mereka akan tergerus zaman kalau mereka nggak keep up dengan itu. Kalau menurut pendapat Mas Daniel sendiri gimana? Mau nggak mau pada akhirnya mereka harus membuka sih, dalam artian dengan informasi yang sebegitu global, orang tuh kan sebenarnya sekarang bisa dapat informasi dari mana aja, kapan aja, dan ya orang bisa nge-hype serial Spy Family mau keluar episode terbarunya besok. Ya. Orang udah nantiin gitu. Jadinya ketika ini jadi salah satu fenomena global, kalau misalnya nggak diikutin akan ketinggalan. Dan kalau misalnya kamu bilang mau memperbaiki yaitu industri tersebut, ya agak susah kalau jualannya cuman mempermasalahkan jualan kontennya aja gitu ya. Bahwa justru di balik itu kan sudah punya infrastrukturnya nih sebenarnya. Mereka jualan merchandise dan lain sebagainya, itu yang harus dimaksimalin sebenarnya. Kalau kontennya bisa di reach oleh banyak orang, saya rasa justru mereka akan lebih gampang untuk jualan itunya. Dan kalau ya saya rasa sih di anime sepertinya sudah disadari sih. Yang saya bilang untuk nama-nama besar film anime besar sepertinya sudah mengikuti tren seperti itu. Apalagi One Piece ya. Ya kayak yang paling booming di dengan 2 tahunan belakangan ini itu
Apalagi mereka kayaknya selain setelah kemarin live action mereka juga setelah ini mau bikin remake-nya lagi kan, remake animasinya yang kemudian akan dimasukkan ke Netflix juga rencananya kalau nggak salah seperti itu mereka. Ya, betul. Tapi One Piece sendiri pun sebenarnya kan seingat saya sebelum live actionnya keluar itu kalau versi animenya sendiri belum ada di Netflix sih seingat saya. Iya ya. Baru-baru ada tuh justru beberapa minggu atau Oke, betul. beberapa minggu kemudian tiba-tiba muncul animasinya lengkap gitu. Iya. Sebelumnya kayaknya bukan di Netflix dia. Kalau nggak salah. Cuma saya lupa platformnya apa. Cuma ada cuma bukan di Netflix memang. Oke, terima kasih banyak Mas Daniel sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi kembali di Japanscope Podcast. Sudah 3 kali, jangan kapok-kapok lagi. Nanti kita tunggu yang keempat, kelima, dan seterusnya. Mas ya. Oke, sahabat JF, terima kasih sudah mendengarkan podcast Japanscope Podcast pada kali ini. Dan terima kasih, dan jangan lupa untuk follow podcast JF Jakarta. Dan teman-teman bisa mengikuti informasi paling update tentang program-program JF Jakarta di Instagram dan juga X @JF_Jakarta dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.